Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar teman-teman Kunzifilah semuanya? Para wanita dan ibu yang hebat dan mulia insya Allah. Perkenalkan, saya Arina. Senang sekali bisa menyapa teman-teman dari Kunzifilah semuanya. Teman-teman perempuan dan ibu-ibu yang sangat hebat, yang istiqomah ya, insya Allah istiqomah dalam berzikir, bersama-sama dalam kebaikan. Hari ini saya akan sharing beberapa hal yang saya ketahui, tidak banyak, namun semoga dapat diambil manfaatnya mengenai Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dan apa sih hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita, khususnya sebagai umat Islam dan juga sebagai perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Teman-teman Kunzifilah semua, seperti kita ketahui, setiap tahun kita memperingati yang namanya Isra Mi'raj. Banyak sekali desa atau komunitas atau pesantren, orang-orang yang membuat acara besar, membuat acara yang meriah, mengundang para pembicara hebat untuk membicarakan Isra Mi'raj. Pengajian, kajian di masjid, dan sebagainya. Semuanya bercerita tentang Isra Mi'raj. Nah, jadi apa sih Isra Mi'raj itu? Kita sudah setiap tahun nih mendengar Isra adalah perjalanan Nabi di suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian tidak cukup sampai situ saja, Allah kemudian mengundang Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung, berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Isra ayat 1 ini disebutkan bahwa Allah memang ingin memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, salah satunya ini. Kalau didengar secara biasa kita tanpa iman, kita tentu mempertanyakan, masa sih bisa seorang manusia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
kemudian naik ke langit itu dalam waktu sebagian malam saja. Pada malam hari, hanya waktu yang sebentar, tapi bisa melanjutkan, bisa melaksanakan perjalanan yang begitu jauh. Kalau kita pikir dari sekarang, naik pesawat dari Jogja ke Jakarta, itu butuh waktu kurang lebih 2 jam, 1 atau 2 jam. Bayangkan ya, ini sudah beda kota saja di Indonesia, naik pesawat dengan teknologi yang canggih untuk saat ini, itu waktunya juga nggak bentar gitu ya. Apalagi ini, Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina kemudian ke langit, kok waktunya hanya sebentar saja. Itu merupakan sebuah kebesaran Allah. Kebesaran Allah, kuasa Allah yang ingin Allah perlihatkan kepada manusia, bahwa Allah ini maha berkuasa atas segalanya. Allah ini bisa melakukan apapun yang Allah mau. Dan segalanya adalah di bawah kuasanya. Ini adalah hal yang bisa kita ambil pelajaran dari terjadinya Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini juga disebutkan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah ini Maha mendengar, Allah ini Maha mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita. Selirih apapun perkataan kita dalam hati, Allah Maha mengetahui segalanya. Sekecil, seremeh apapun doa yang kita panjatkan, apapun yang kita pikirkan, Allah ini Maha mengetahui segalanya. Dan Allah memperhatikan setiap hambanya, setiap manusia, setiap makhluk yang beliau ciptakan, semuanya diperhatikan tanpa terkecuali. Maka teman-teman semua, saya ingin mengawali dengan ayat ini, ayat yang begitu menyentuh pengalaman batin kita, pengalaman iman kita. Kita ingat lagi nih, selama ini, sudahkah kita dekat dengan Allah, gitu ya? Sudahkah kita selalu meneladani Rasulullah, dan selalu berpikir tentang kebesaran, kasih sayang Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Kasih sayang yang luar biasa kepada kita, dan sudah seyogyanya kita untuk senantiasa bersyukur dan mengingat Allah. Sahabat-sahabat dari Kunzivilla semuanya, terjadinya Isra Mi'raj ini merupakan salah satu yang Allah berikan kepada Rasulullah sebagai sebuah refreshing, sebuah healing ya, kalau kita sekarang mengatakan self-healing, mengobati hati yang terluka, mengobati hati yang sedih gitu. Nah, tidak tanggung-tanggung nih, Allah langsung mengundang Rasulullah untuk naik ke Sidratul Muntaha bertemu langsung dengannya. Sebuah pengalaman yang luar biasa bagi Rasulullah dan juga untuk kita umatnya. Tahun di mana terjadi Isra Mi'raj ini kurang lebih pada tahun 11 Hijriah. Ya, jadi Rasulullah saat itu kehilangan 2 orang tercintanya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kemudian juga terjadi pemboikotan dari para pengikutnya. Kaum Quraisy nih tahu bahwa pamannya Abu Thalib meninggal, ini tambah ganggu Rasulullah, tambah memboikot, tambah melakukan penolakan yang intens kepada Rasulullah. Karena mereka merasa bahwa Rasulullah sudah kehilangan orang yang senantiasa menjaganya.
Dan Abu Thalib ini kan memang seorang yang menjadi pembesar di kaum Quraisy. Ini orang-orang tahu Rasulullah lagi sedih, tambah nih. Ya Allah ya, kaum Quraisy ini mereka tahu bahwa Abu Thalib sudah meninggal, tidak ada orang yang bisa melawan mereka, tidak ada pembesar yang bisa mereka lawan. Tidak. Wah, ini langsung. Jadi kesedihan Rasulullah itu bertumpuk-tumpuk. Setelah kehilangan istrinya, pamannya, ditambah kaum Quraisy yang semakin menjadi-jadi. Tapi Rasulullah tetap berhusnudzan kepada Allah bahwa selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa yang beliau alami. Nah, dengan kebesaran hati Rasulullah yang luar biasa, Allah kemudian memberikan semacam obat, semacam refreshing sejenak, healing itu tadi, dengan mengundangnya ke Sidratul Muntaha. Dan di sana tidak hanya ngobrol aja, tapi yang diberikan adalah suatu kewajiban kita yang saat ini senantiasa kita lakukan, sebuah obat yang itu sebenarnya obat dari segalanya, yaitu sholat. Allah memberikan perintah untuk sholat kepada umat Rasulullah melalui Isra Mi'raj ini. Jadi plus-plus ya nilainya. Tadi udah senang banget Rasulullah dikasih perjalanan cepet naik buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Terus sekarang ditambah lagi Allah diberi sebuah perintah yang itu indah banget, ya. Kalau kita pikirkan itu indah sekali. Sholat, sebuah media perantara kita bertemu dengan Allah. Ya, walaupun belum bisa langsung seperti Rasulullah, tapi kita setidaknya kita konekkan hati kita konekkan, kita hubungkan diri kita kepada Allah melalui ibadah 5 kali sehari yang sebenarnya itu mudah. Tapi kita ya, yang masih suka malas, yang belum bisa khusyuk, banyak sekali godaan-godaan. Tapi kalau kita bisa menikmatinya dengan sepenuh hati, sebenarnya sholat ini menjadi obat yang luar biasa buat kita. Ya, jadi Isra Mi'raj ini adalah sebuah perjalanan luar biasa yang sebenarnya tidak hanya healing bagi Rasulullah saja, tapi Rasulullah ingin membaginya kepada kita semua. Dan alhamdulillah, ya kita setiap tahun diberkahi dengan peringatan Isra Mi'raj di mana-mana, di mana itu sebenarnya bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa betapa luar biasanya Allah sayangnya kepada kita semua. Nah, ayat yang bisa kita jadikan patokan, kita jadikan pengingat yaitu wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, jadi sabar dan sholat ini sebenarnya adalah dua hal yang berat kita lakukan. Tapi kalau kita ingat kembali bahwa Allah memberikan perintah sholat dan sabar ini menjadi penolong loh, ya, menjadi penolong bagi kita semua, menjadi hal yang sebenarnya itu bisa mengurangi beban kita, beban masalah kita yang kita bawa di dunia ini. Bahwa dengan sabar, dengan menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain, kemudian kita tambah dengan sholat, di dalam sholat ini dengan doa-doa yang luar biasa, yang kita panjatkan kepada Allah sebagai dialog kita kepada Allah, kita curhat, kita bisa di situ bercerita banyak hal kepada Allah,
Wah, kalau kita bisa menikmati dengan sepenuh hati ya, ini sebenarnya suatu yang indah sekali. Sabar ketika ada masalah, tidak cepat-cepat kemudian judgment atau tidak cepat-cepat bernegatif thinking, tapi kita menenangkan diri, kita menikmati proses yang Allah kasih. Oh ya Allah, dikasih masalah, ini sebenarnya buat pelajaran ya. Kita tidak akan pernah mengerti rasanya sehat itu seperti apa ketika kita nggak pernah yang namanya merasakan sakit. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah, tidak akan pernah tahu rasanya bahagia, betapa berharganya ketika bahagia ketika kita nggak pernah yang namanya ngerasain sedih dan ada masalah. Maka sebenarnya masalah-masalah yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya menjadi balancing of life, menjadi uh, hal yang itu membuat hidup kita lebih seimbang. Coba bayangkan, orang yang sedih terus atau orang yang bahagia terus, dia hanya merasakan satu dari dua emosi itu hidupnya hampa sekali ya. Ketika kita lihat orang-orang yang merasakan depresi, orang-orang yang punya gangguan mental, itu karena mereka kurang mengerti, kurang memberikan sebuah balancing atau keseimbangan di hidupnya. Jadi Rasulullah selalu mengajarkan kita ketika sedih, sedang-sedang saja, ketika bahagia ya sedang-sedang saja. Kita lalui prosesnya dengan bahagia, dengan selalu berhusnudzan kepada Allah. Dan semuanya di level yang tengah-tengah saja. Ya, karena hal yang di tengah-tengah itu lebih aman daripada hal yang terlalu. Sedih keterlaluan juga nggak bagus, bahagia yang terlalu juga nggak bagus. Jadi kita di level yang sedang-sedang saja. Oke, tawasul. Nah, kisah dari Isra Mi'raj ini, teman-teman semua, ini direcord oleh berbagai macam ulama bahwa ketika Isra Mi'raj ini, ketika Rasulullah berdialog dengan Allah, menerima perintah sholat, itu ada semacam negosiasi. Ya, jadi awalnya nih, Allah memberikan perintah, ya Rasulullah, aku perintahkan umatmu untuk beribadah kepadaku sholat 50 kali dalam sehari. Wah, Rasulullah ini kan saking taatnya kepada Allah, baik, nanti akan saya sampaikan kepada umat saya. Kemudian keluar, turun. Di jalan nih ketemu dengan Nabi Musa dan Nabi yang lain. Nabi Musa memberikan saran kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, 50 kali dalam sehari itu berat sekali bagi umatmu. Cobalah minta dispensasi. Hingga akhirnya berbagai macam dialog, berbagai macam negosiasi dilakukan sampai finishnya adalah Allah memberikan kita perintah sholat hanya 5 kali dalam sehari. Nah, ini adalah bentuk dari kepedulian Nabi kepada kita. Kepedulian Rasulullah kepada kita. Bahwa Nabi itu tahu nih, wah umatku umat yang terakhir nih ya, ini tuh akan beda dengan umat-umat yang terdahulu. Karena di zaman ini, kita lihat ya zaman kita ini, teknologi semakin maju, berbagai macam cobaan. Masya Allah sekali. Peradaban sudah mulai terbangun dengan manusia yang semakin meningkatnya kemampuan mereka dalam hidup. Berbeda dengan zaman Nabi terdahulu, yang mungkin mereka lebih kuat mentalnya. Ya. Nah, karena Rasulullah adalah Nabi terakhir, maka umatnya juga harusnya dibekali dengan sesuatu yang
bisa mereka tahan ya untuk menghadapinya. Yaitu sholat ini akhirnya Allah memberikan hanya 5 kali dalam sehari. Karena kita ini beda kekuatannya ya. Dan itu adalah bentuk Allah untuk menguji kepedulian Nabi kepada kita semua. Kepedulian Nabi terhadap umatnya. Seberapa besar sih Allah peduli kepada kita gitu ya? Apakah dengan kewajiban yang 50 kali itu kira-kira Rasulullah ini mikir nggak? Kira-kira umatnya ini bisa nggak ya? Gitu ya. Wah ini betapa Nabi ini sayangnya kepada kita. Sebelum kita bisa bertemu dengan Rasulullah berabad-abad yang lalu, Rasulullah sudah memikirkan kita yang hidup pada zaman ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa sholawat untuk Rasul dan kita mendapat syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin. Nah, teladan apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah dengan Isra Mi'raj ini? Salah satunya adalah bentuk dari spiritualitas, bentuk dari keimanan, ya, bentuk dari keimanan dan tanggung jawab Nabi sebagai pemimpin. Tadi sudah diceritakan, yang pertama, sosok Rasulullah Nabi pemimpin umatnya yang sudah memikirkan nasib umatnya, ya kita yang saat ini hidup di zaman ini sudah dipikirkan oleh Nabi dulu pas Isra Mi'raj. Kira-kira nih Harina, kira-kira nih komunitas Kunzifilah ya, kuat gak ya sholat 5 kali dalam sehari? Kuat gak ya 50 kali dalam sehari? Jadi semuanya sudah dipikirkan oleh Rasulullah. Ya, umat ini kayaknya nih nggak sekuat nabi-nabi terdahulu nih. Belum terlena dengan gadget, ya. Nanti buat anak-anaknya banyak, para ibu yang sibuk dengan rumah tangganya. Kemudian belum lagi yang suka mager, para mahasiswa yang kesibukannya bejibun, gitu. Sudah dipikirkan oleh Nabi, wah ini kayaknya nggak bisa nih kalau 50 kali sehari. Oke, cukup 5 kali, dan Masya Allah ya, dan waktunya itu indah. Subuh, zuhur, itu waktu-waktu yang sebenarnya kita bisa istirahat, gitu. Sebenarnya itu bisa kita jadikan sebagai waktu istirahat kita sembari sholat, gitu. Yang kedua nih, perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha ini puncak spiritualitas. Puncak dari hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Bagaimana tidak ya? Seorang hamba bertemu dengan penciptanya secara langsung, ini pasti melalui sebuah perasaan rohani yang luar biasa, yang itu, wah Masya Allah sekali ya, kita aja nih yang sholat, doa, udah rasanya tuh udah didengar Allah, udah dikabulin aja, nikmatnya luar biasa. Kita dikasih perintah sholat, zikir itu ketenangannya luar biasa. Apalagi kalau bertemu langsung, ya, bertemu langsung ngobrol. Yang selama ini kita mungkin cuma kayak ngobrol satu arah aja. Kita tidak pernah mendengar jawaban Allah secara langsung. Tapi melalui kasih sayang ya, melalui apa yang Allah berikan kepada kita, itu adalah jawaban-jawaban dari kasih sayang. Tapi jangan samakan Allah dengan makhluk ya. Ketika kita ngomong sama seseorang, dia nggak membalas, dia tidak menjawab respon, dia tidak merespon kita, mungkin kita akan marah. Kita akan merasa bahwa orang itu tidak menghargai kita. Tapi beda. Jangan pernah samakan Allah dengan makhluk, karena Allah itu punya sifat mukhalafatul lil hawadisi. Berbeda dengan makhluk. Jadi ketika kita berdialog dengan Allah, pastikan bahwa kita yakin bahwa Allah mendengar kita, dan Allah pasti mengabulkan doa kita. Itu janji Allah. Nah,
Selanjutnya, teman-teman konsilial semua yang dirahmati Allah, hikmah atau penjelasan atau pelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj ini? Yang pertama adalah Isra Mi'raj kita jadikan sebagai perayaan dari ulang tahun sholat, ya. Sholat yang kita lakukan setiap hari 5 kali, belum juga ada sholat-sholat sunnah lainnya. Itu kalau kita lakukan hanya sebagai ritual belaka, kita lakukan itu hanya sebagai kewajiban belaka, dengan niat yang penting, yang wajib sudah terpenuhi. Yang penting aku udah sholat. Itu kayaknya nggak indah banget ya. Kayaknya tuh hampa banget gitu. Kalau misal kita tuh melakukan hal-hal ibadah ini hanya sebagai ritual aja. Yang penting Allah tahu aku udah sholat. Yang penting aku udah sholat. Tapi tunggu, udah sholat, tapi sholatnya gimana nih? Apakah sholatnya sudah khusyuk? Apakah sholat yang kita lakukan ini kira-kira udah sah belum? Doanya sudah benar belum? Apakah Allah ini kira-kira dengar doaku dalam sholat nggak ya? Nah, inilah momen yang bisa kita lakukan untuk introspeksi teman-teman. Introspeksi diri. Apakah sholat yang selama ini kita lakukan sudah berpuluh-puluh tahun mungkin ya, sudah berbelas-belasan tahun kita lakukan dengan istiqomah insya Allah, amin, dengan sepenuh hati melakukannya, apakah sudah ada efeknya belum sih buat kehidupan kita gitu ya? Sudah ada efeknya belum sih buat kita perempuan yang suka emosian? Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa sholat dan sabar itu menjadi penolong, menjadi hal yang sebenarnya menenangkan. Nah, apakah sholat yang selama ini kita lakukan ini sudah menenangkan? Nah, ini yang perlu kita lihat ke diri sendiri, introspeksi diri. Apakah kita sudah ikhlas? Sudah sujud dengan benar? Apa kita seringkali sholat nih mikirannya kemana-mana ya? Pikirannya kemana-mana. Lagi sholat yang diinget, tadi aku naruh kunci di mana ya? Habis sholat aku mau ngapain ya? Tadi aku udah rakaat berapa ya? Tadi makannya apa ya? Atau mungkin bahkan memikirkan orang tua, memikirkan cowoknya. Wah, ini hal-hal yang sebenarnya mendistraksi sholat kita. Teman-teman konsivila semua, sholat itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai latihan untuk fokus ya. Para mahasiswa, mungkin para ibu-ibu yang suka salah fokus, yang suka nggak fokus dalam melakukan suatu hal, mungkin kita bisa lihat awalnya dari sholat kita nih. Apakah pas sholat kita udah fokus ngingat Allah atau belum? Nah, mungkin kalau dalam ilmu jiwa kita kenal yang namanya meditasi ya. Meditasi ini sebuah proses kita menenangkan diri, menenangkan jiwa, kita berdialog dengan diri sendiri juga. Nah, sholat ini luar biasa ya. Kita nggak cuma dialog sama diri sendiri loh, tapi kita dialog sama Allah yang menciptakan diri kita ini. Jadi levelnya beda dong ya. Levelnya ini beda dong. Maka betapa pentingnya kita untuk memperhatikan sholat kita. Nah, salah satu trik yang bisa kita lakukan untuk menjadikan sholat khusyuk adalah kita tahu nih arti-arti dari doa-doa yang kita panjatkan. Inna sholati wa nusuki wa nuhyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Ya, doa-doa yang kita panjatkan ini sebenarnya adalah doa-doa yang itu bisa kita jadikan dialog kepada Allah. Tadi inna sholati wa nusuki, sesungguhnya
Salatku, ibadahku, matiku hanya untuk Allah. Nah, kalau kita baca ini saat sholat tanpa ada perasaan apapun, itu nggak ngaruh dong. Cuma kalau kita bacanya dengan sepenuh hati, kita ingat artinya, wah Masya Allah sekali, ini adalah salah satu bentuk dari keimanan kita ya. Di sini, bahwa apapun yang kita lakukan itu ya lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, untuk Allah semata. Dan juga untuk menguji keikhlasan kita. Mana mungkin bisa jadi ya ketika sholat kita melakukannya, wah biar dia lihat aku lagi sholat, biar orang lain lihat aku nih orang alim, orang sholihah yang sholatnya ini udah rajin. Wah, harus ingat ayat ini nih. Kalau tidak salah surah Al-An'am ayat 162. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ya. Ingat, sholatku, ibadahku, semuanya ini untuk Allah. Allah punya tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepadanya. Tapi jangan salah, ibadah yang Allah ajarkan, ibadah yang Allah wajibkan untuk kita ini sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita sendiri nantinya di akhirat. Bukan berarti Allah butuh ibadah kita. Tanpa ibadah kita pun, Allah tetap maha besar. Allah tetap berkuasa atas segalanya. Tapi kita yang butuh. Kita yang butuh Allah menjadi tempat bergantung kita, tempat berlindung kita semua. Maka inilah kita jadikan sholat sebagai dialog kita ya, termasuk tadi introspeksi, dialog kepada diri sendiri. Apakah udah bener ya sholatnya? Kira-kira Allah udah terima belum ya sholatku? Begitu ya teman-teman. Baik. Selanjutnya, hikmah kenapa Isra Mi'raj ini dilaksanakan pada malam hari. Salah satunya Allah ingin menjelaskan, Allah ingin memberikan pelajaran kita semua bahwa malam itu adalah salah satu waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'adaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari, bersolat Allah, bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi tahajud nih dilakukan pada malam hari ini sebenarnya adalah amalnya orang-orang yang saleh. Orang-orang yang derajatnya itu terpuji di sisi Allah. Derajatnya itu another level, beda sama orang-orang biasa yang hanya sholat cuma ritual aja. Sholat cuma 5 kali sehari. Makanya, kalau kita pengen level kita beda di sisi Allah, kita lakukanlah sholat ini. Salah satunya sholat tahajud. Di malam hari, di sepertiga malam adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Sebelumnya kita tidur dulu, kemudian bangun, kita berdoa. Itu kan waktu yang sangat tenang ya kita untuk bermeditasi, kita untuk berpikir, belajar, beribadah, membaca Al-Quran. Itu adalah waktu yang sangat tenang. Ya, makanya salah satu yang bisa kita petik yaitu pada malam hari. Kenapa sih Allah ngundang Rasulullahnya pada malam hari? Ngundang Nabi pada malam hari, oh ternyata malam hari ini waktu yang mulia untuk beribadah teman-teman. Malam hari ini waktu yang sangat tenang. Ya, ketika pada siang hari kita udah disibukkan dengan berbagai macam persoalan hidup, berbagai macam kesibukan, maka malam hari kita istirahat, kemudian sebagiannya kita bisa lakukan dengan ibadah kepada Allah. Sebelum paginya kita kembali ke rutinitas seperti biasa. Gitu ya. Baik. Mungkin cukup dari
saya sekian beberapa hikmah yang telah kita pelajari tadi. Intinya, poin terbesarnya adalah Isra Mi'raj ini adalah ulang tahunnya sholat. Maka yang pertama, kita harus jadikan momen ini untuk introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah betul atau belum? Dan apakah hati kita sudah tenang dengan apa yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita lakukan ini? Sudah seberapa tenangkah hidup kita ini? Kemudian, apalagi sebagai perempuan ya, kita didominasi oleh perasaan, kita suka baper, kita gampang emosian, maka yuk kita bareng-bareng belajar memperbaiki sholat kita, memperbaiki emosi kita saat sholat, memperbaiki dialog kita dengan Allah saat sholat. Karena di sana kita bisa belajar fokus, kita bisa belajar berdialog dengan diri sendiri dan berdialog dengan Allah yang punya jiwa kita, yang menguasai diri kita. Jadi, ketika kita belum bisa menguasai emosi kita dalam kehidupan sehari-hari, maka mintalah kepada Allah yang menguasai kita. Minta bahwa, ya Allah, kasih aku kekuatan, aku bisa menguasai diriku sendiri. Dan dalam koridor pertolongan dan perlindunganmu. Allah yang maha tahu segalanya yang kita butuhkan. Jadi teman-teman, tadi tentang sholat, tentang ketenangan hati kita, tentang ibadah kita, semuanya harus kita landasi dengan keimanan dan juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan momen kita memperingati Isra Mi'raj ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih dicintai Allah dan Rasul, dan jadi perempuan-perempuan hebat yang mulia, dambaan Allah. Kita semoga bisa jadi wanita-wanita yang didambakan di surga, yang kita jadi yang juga dapat syafaat dari Rasul. Kita bisa ikuti para istri-istri Nabi, para orang-orang hebat yang sudah mendahului kita. Maka yang bisa kita lakukan, ya kita ikuti kebaikan-kebaikan apa yang mereka kerjakan. Begitu teman-teman, semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ada ilmu yang bisa diambil, dan segala kemanfaatan, segala kebaikan datangnya dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena itu datangnya dari saya sendiri. Maka teman-teman, mari saling mengingatkan ketika ada salah, saya mohon untuk diingatkan. Dan terakhir, mari membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman dari Kunzi Villa ini sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Ya, kita berdoa bersama-sama dan saling mendoakan. Amin, amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.